Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan materi tentang Git dan GitHub ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya izin share screen. Baik, berikut materinya ya, Git dan GitHub setup. Nah, dimana kita akan setup untuk instalasi dari Git dan GitHub itu sendiri. Nah, di sini terdapat pengertian. Nah, apa itu Git dan apa itu GitHub? Jadi di sini Git adalah sebuah software untuk version control di mana nantinya kita dapat melihat track sebuah perubahan dari code yang kita tuliskan ya. Kita dapat track ya. Lalu selanjutnya terdapat GitHub. Apa itu GitHub? Nah, GitHub adalah website untuk menyimpan code kita secara online. Nah, jadi GitHub ini ibaratnya seperti Google Drive ya untuk para programmer. Biasanya mereka menyimpan file-file dan kode-kode di platform yang bernama GitHub. Nah, jadi Git itu untuk aplikasi semacam Word dengan track change. Nah, nanti juga dapat di-track ya siapa yang merubah, apa code yang dirubah. Nah, itu kita dapat track melalui software Git ya, atau tools Git. Nah, selanjutnya GitHub ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, GitHub ini adalah seperti Google Drive di mana dia dapat menyimpan sebuah file ya, file dari code atau program kita nantinya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini mengapa perlu version control? Ya, jadi nantinya kita bisa kembali ke versi sebelumnya jika terdapat error. Nah, apa sih yang dimaksud ini? Jadi yang dimaksud adalah ketika kita sudah menuliskan sebuah program atau code ya, dan kita ternyata terdapat kesalahan nih. Kita bisa nantinya mengembalikan ke versi sebelumnya, di mana versi sebelumnya itu versi yang fix atau versi yang tidak error dengan menggunakan version control itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa track siapa yang mengubah dan apa yang diubah. Nah, kita dapat meng-track juga apa nih yang diubah, code di bagian mana nih yang diubah sama siapa gitu. Kita juga bisa melihatnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa berkolaborasi dengan tim lebih mudah. Ya. Nantinya kita ketika sudah memiliki tim dan kita tidak mengcode atau memprogram suatu program sendirian, kita juga bisa berkolaborasi dengan tim programmer lainnya atau coder lainnya. Selanjutnya di sini backup otomatis. Nah, jadi otomatis terbackup ya ketika sudah mengepus atau mengupload di Git atau GitHub. Nah, di sini terdapat skenario skenario ya ketika kita tidak menggunakan tools Git, ya, website rusak setelah diedit, lalu kita harus undo manual atau datanya bakal hilang semua. Nah, ketika kita menggunakan Git, nantinya kita bisa rollback version ya, atau kembali ke versi sebelumnya tanpa hilangnya sebuah data atau code yang kita tulis sebelumnya. Nah, dengan adanya Git ya, tinggal kembali ke versi yang masih bagus. Tuh. Oke, next di sini instalasi Git ya. Untuk instalasi Git bisa diakses di website resminya git-scm.com. Nah, lalu di sini juga terdapat cara installnya ya. Buka git.scm.com, lalu download ya. Ini terdapat tampilan dari websitenya juga. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal verifikasi instalasi Git saja. Jadi ketika Git sudah terinstall di device masing-masing, kita bisa ceknya di terminal ya, atau CMD biasanya. Dengan menuliskan perintah git dash dash version. Nah, nanti bakal muncul outputnya
Git version 2 titik berapa versi yang diunduh. Seperti itu. Untuk contoh di sini 2.40.0. Nah, jika sudah muncul versi Git, berarti instalasi sudah berhasil. Oke. Nah, selanjutnya di sini terdapat konfigurasi Git. Nah, setup identitas sebelum mulai menggunakan Git. Nah, jadi di sini juga eh, kita bakal setup ya. Kita akan memasukkan nama, lalu memasukkan email. Ya. Jadi untuk perintahnya kita tinggal git config spasi dash global spasi user dot name lalu masukkan namanya. Misal contoh di sini saya berarti Bibismi Akbar Afandi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perintah kedua kita bisa langsung masukkan git spasi config spasi dash global spasi user dot email. Nah, lalu di bagian petik-petiknya kita masukkan email kita masing-masing. Ya, pastikan email ini yang nantinya akan kita gunakan di GitHub. Jadi harus sama ya, harus diingat juga. Semisal kalau di sini berarti bibismiakbar@gmail.com email saya. Nah, untuk verifikasinya, ketika kita sudah menuliskan, kita bisa cek menggunakan git config dash global user.name. Ya, begitupun dengan emailnya. Ya, ini ada warning di bawah menggunakan email yang sama dengan GitHub nantinya. Oke, setelah mengkonfigurasi Git, kita bakal membuat akun GitHub. Ini masih belum terload ya. Nah, untuk GitHub-nya, kalian bisa akses di github.com. Itu untuk website resminya ya. Lalu ikutin eh, step by step yang ada di bawah ya. Buka GitHub, klik sign up, lalu masukkan email ya, pastikan email yang sama pada waktu kita masukkan di Git sebelumnya. Buat password, lalu username. Ya, selanjutnya tinggal ikutin saja langkah-langkahnya. Nah, di sini terdapat tour interface dari GitHub ya. Nah, jadi terdapat dashboard, profile, repositories, dan settings. Ya, nanti bisa diakses juga sendiri. Oke. Nah, untuk checklist pada materi kali ini, Git terinstall dan terverifikasi, pastikan ya. Lalu selanjutnya Git config, name dan email sudah di-set. Lalu akun GitHub sudah dibuat, email GitHub terverifikasi. Lalu kalian sudah tur GitHub interface juga ya, pastikan. Nah, pada materi selanjutnya kita bakal membahas Git command dan first repository. Terima kasih sekian untuk materi kali ini.